Selamat petang, Pak Dito. Selamat petang, Mas. Selamat Baik, sore, Mas sore Ferry. juga Pak Dito. Pak Dito, jadi bisa dijelaskan kembali apa alasan Anda menolak impor beras, Pak Dito? Ya, jadi yang pertama, kenapa Kabupaten Kediri merasa tidak perlu adanya impor beras karena mengingat stok beras tahun 2020 kita mengalami surplus di angka 49.000 ton. Dan per hari ini tanggal 24 Maret bulan ini para petani kami sedang melakukan panen raya dan diprediksi masih mencapai bulan April, Mas. Jadi ini pasti akan sangat disayangkan oleh para petani jika akan ada informasi atau ada kebijakan impor beras. Diperkirakan ketika nanti panen raya terjadi, berapa surplus beras yang ada di Kediri, Pak Dito? Kalau panen raya yang dilakukan pada masa tanam bulan Oktober kemarin dan panen rayanya sekarang bulan Maret-April, di akhir April kita prediksi kita akan panen maksimal di angka 86.000. Nah, itu ditambah surplus tahun lalu, itu sudah memenuhi kebutuhan Kabupaten Kediri selama 1 tahun. Karena Kabupaten Kediri 1 tahun itu dengan jumlah penduduk yang ada hanya membutuhkan 114.000. Ini baru bulan April saja kita sudah 86.000. Artinya sampai akhir tahun kami masih memprediksi kami masih sangat cukup kuotanya. Stok beras melimpah termasuk menghadapi Ramadan dan juga Idul Fitri. Artinya ini bisa mencukupi semua kebutuhan masyarakat Kediri ya? Iya, pastinya, Mas. Baik, ini dengan stok melimpah, Pak Dito, apakah di Kediri juga menyuplai ke daerah lain? Karena kita tahu di Jawa Timur juga ada lumbung pangan ya? Iya, Kabupaten Kediri per hari ini itu menjadi salah satu suplai baik beras maupun cabai ke beberapa daerah, terutama Jabodetabek. Kalau cabai itu kemarin pada saat saya inspeksi pasar sampai ke Pulau Bali, padahal biasanya Bali itu ngambil dari Banyuwangi setahu saya. Tapi kemarin kita sempat sampai kirim ke Bali dan sebagainya. Nah, artinya apa? Artinya para petani kita ini kalau sekarang diberikan kebijakan impor beras pasti akan sangat keberatan sekali. Baik, ketika ada rencana impor 1 juta ton beras oleh Menteri Perdagangan Pak Dito, apa saja keluh kesah dari petani di Kediri? Karena kita tahu Kediri salah satu lumbung beras Jawa Timur ya. Ya, jadi begini, kalau keluh kesah dari teman-teman petani pasti mereka sangat menyayangkan. Tapi yang menjadi persoalan sebenarnya yang dihadapi petani di Kediri sekarang ini adalah proses pengeringan gabah. Nah, ini yang nantinya pemerintah kabupaten akan menyiapkan warehouse dan dryer untuk mengeringkan gabah. Jadi sebenarnya mereka belum begitu menanggapi karena ini belum tereksekusi. Tapi kalau memang sudah betul-betul real akan dilakukan impor beras, maka saya rasa mungkin ya saya takutkan ada penolakan yang cukup keras dari teman-teman para petani Kabupaten Kediri. Ini Pak Dito banyak yang belum tahu kan soal bagaimana sih kualitas gabah yang bagus yang bisa diserap Bulog. Ini kan yang jadi kekhawatiran petani. Kadar airnya yang sangat tinggi itu yang tidak diterima ya. Seperti apa sih sebetulnya aturannya Pak Dito? Makanya kita terus melakukan sosialisasi kepada para petani. Jadi itu termasuk itu intervensinya untuk bisa memberikan kualitas gabah yang bagus dari Kabupaten Kediri? Iya, makanya kita menyediakan warehouse, kita akan menyediakan warehouse dan dryer. Jadi pada saat proses pengeringan itu juga kita mensosialisasikan bagaimana gabah yang bisa diserap oleh Bulog. Baik, Pak Dito, petani, pedagang juga tentu ingin ada jaminan soal impor beras ini. Bagaimana jaminan komitmen dari pemerintah Kabupaten Kediri soal ini bahwa harga gabah tidak akan anjlok, penyerapan gabah di petani juga lancar, Pak Dito? Jadi yang pasti kalau saya mau menjamin para petani kita, maka yang harus dilakukan adalah suplainya ini harus berjalan dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, yang menjadi kebutuhan masyarakat ini harus terpenuhi dulu. Jadi memastikan suplai ke daerah-daerah ini berjalan dengan baik. Yang kedua, suplai terhadap warga lokal Kabupaten Kediri ini juga tetap harus terjaga. Nah, dengan menjaga dua hal tersebut saya rasa petani di Kabupaten Kediri tidak akan mengalami kesulitan. Baik. Pak Dito, ini kan sejumlah kepala daerah menolak soal impor beras yang digadang-gadang oleh Mendag. Kalau hanya penolakan tanpa aksi kan apakah ini cukup untuk bisa menghalangi impor beras? Apa konkretnya nanti dari kepala daerah termasuk Anda untuk mewakili Kediri agar ini tidak jadi impor 1 juta ton ini?
Tentunya di sini saya tidak bisa berdiri sendiri, saya akan berdiskusi dengan kepala daerah yang lain, termasuk kemarin pun Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah sudah memberikan arahan atau memberikan argumentasi bahwa dalam hal ini Provinsi Jawa Timur tidak memerlukan impor beras. Maka saya sebagai salah satu kepala daerah yang mana Kediri ini juga menjadi lumbung ketahanan pangan di Jawa Timur, saya juga menyuarakan hal yang sama. Artinya nanti mungkin akan kita diskusikan dengan kepala daerah maupun Ibu Gubernur maupun Mas Wagub dalam hal ini. Baik, kita tunggu bagaimana nanti koordinasi yang dilakukan antar kepala daerah jika memang betul tidak ada kebutuhan mendesak untuk impor beras 1 juta ton di tahun ini. Terima kasih Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramono telah bergabung bersama kami di Kompas Petang.